Di bawah rembulan kota Miklox yang menggantung seperti lentera raksasa, aku, seorang anak lelaki biasa, menemukan sebuah kotak usang di loteng rumah nenek. Debu tebal menyelimutinya, seolah menyembunyikan rahasia yang telah lama terlupakan. Di dalamnya, sebuah buku harian tua, dengan sampul kulit yang mengelupas, memanggilku dengan bisikan masa lalu. Ini adalah diari nenek. Dulu, nenek sangat menyukai cerita tentang binatang. Malam itu, di bawah selimut hangat, ibu mulai membacakan diari nenek. Suaranya lembut, membawa aku ke dalam dunia yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Dahulu kala, di sebuah lembah hijau yang subur, hiduplah seekor anak kuda nil kecil. Ia lahir di Penangkaran, sebuah tempat yang dibangun oleh manusia. Namun, lembah itu adalah rumah leluhurnya, tempat di mana kuda nil telah hidup bebas selama berabad-abad. Aku membayangkan kuda nil kecil itu, dengan kulitnya yang licin dan matanya yang bulat polos. Ia bermain di kolam buatan, makan rumput yang ditanam oleh manusia, dan tidur di bawah naungan atap jerami. Ia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tentang sungai yang mengalir deras, tentang hutan yang rimbun, tentang kebebasan. Setiap hari, kuda nil kecil itu melakukan hal yang sama. Ia bangun, makan, bermain, dan tidur. Ia tidak pernah bertanya mengapa ia tidak bisa pergi keluar Penangkaran. Ia tidak pernah bertanya mengapa manusia selalu mengawasinya. Aku mulai merasa bosan dengan cerita ini. Mengapa kuda nil kecil itu tidak melakukan sesuatu yang lebih menarik? Mengapa ia tidak mencoba melarikan diri? Suatu hari, lanjut ibu, kuda nil kecil itu mendengar cerita dari seekor burung yang terbang ke dalam penangkaran. Burung itu bercerita tentang dunia luar, tentang keindahan alam, tentang kebebasan yang tak terbatas. Mata kuda nil kecil itu membulat. Ia tidak pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ada dunia yang lebih baik di luar sana? Kuda nil kecil itu memutuskan untuk melarikan diri. Ia menggali lubang di bawah pagar penangkaran dan menyelinap keluar. Ia berlari secepat yang ia bisa, menuju hutan yang rimbun. Aku tersenyum. Akhirnya, cerita ini menjadi lebih menarik. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada kuda nil kecil itu di dunia luar. Kuda nil kecil itu bertemu dengan berbagai macam binatang di hutan. Ada monyet yang lincah, burung yang bernyanyi merdu, dan harimau yang gagah berani. Mereka semua menyambut kuda nil kecil itu dengan hangat. Kuda nil kecil itu belajar banyak hal baru di hutan. Ia belajar mencari makan sendiri, berenang di sungai yang deras, dan melindungi diri dari bahaya. Ia merasa bahagia dan bebas. Namun, kebahagiaan kuda nil kecil itu tidak berlangsung lama. Manusia menemukan jejaknya dan berusaha menangkapnya kembali. Kuda nil kecil itu harus bersembunyi dan melarikan diri. Aku merasa sedih untuk kuda nil kecil itu. Mengapa manusia tidak membiarkannya hidup bebas di hutan? Suatu hari, kuda nil kecil itu tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat itu adalah lembah tempat ia dilahirkan. Namun, lembah itu telah berubah. Manusia telah membangun taman bermain alam liar di sana. Aku mengerutkan kening. Taman bermain alam liar, apa itu? Taman bermain alam liar adalah tempat di mana binatang hidup bebas di habitat aslinya. Manusia datang ke sana untuk melihat binatang dan belajar tentang alam. Kuda nil kecil itu merasa senang. Akhirnya, ia bisa kembali ke rumahnya. Ia bisa hidup bebas di lembah tempat ia dilahirkan. Kuda nil kecil itu hidup bahagia di taman bermain alam liar. Ia bermain dengan teman-temannya, makan rumput yang segar, dan tidur di bawah naungan pohon yang rindang. Ia tidak pernah melupakan pengalamannya di Penangkaran, tetapi ia tidak pernah menyesal telah melarikan diri. Ibu menutup diari nenek. Aku terdiam, memikirkan cerita kuda nil kecil itu. Dulu, tempat ini adalah penangkaran binatang, kata ibu, menunjuk ke sebuah foto di diari nenek. Foto itu menunjukkan sebuah bangunan besar dengan pagar tinggi. Namun, nenek dan teman-temannya berjuang untuk mengubahnya menjadi taman bermain alam liar. Aku terkejut. Jadi, nenek adalah salah satu orang yang membebaskan binatang-binatang itu. Ya, kata ibu, tersenyum. Nenek sangat mencintai binatang. Ia percaya bahwa binatang harus hidup bebas di habitat aslinya.
Aku memeluk ibu erat-erat. Aku merasa bangga pada nenek. Aku ingin melihat taman bermain alam liar itu. Aku ingin melihat tempat di mana kudanil kecil itu hidup bahagia. Besok, kita akan pergi ke sana, kata ibu. Kita akan melihat sendiri tempat di mana nenek mewujudkan mimpinya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku terlalu bersemangat untuk melihat taman bermain alam liar. Aku membayangkan diriku bermain dengan kudanil kecil itu, berlari di antara pohon-pohon, dan menikmati keindahan alam. Keesokan harinya, aku dan ibu pergi ke taman bermain alam liar. Tempat itu sangat indah. Ada sungai yang mengalir deras, hutan yang rimbun, dan padang rumput yang luas. Aku melihat berbagai macam binatang di sana. Ada monyet yang bergelantungan di pohon, burung yang terbang di langit, dan kudanil yang berendam di sungai. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi. Aku berlari ke sana kemari, menikmati kebebasan dan keindahan alam. Aku mengerti mengapa nenek sangat mencintai tempat ini. Saat aku sedang bermain di dekat sungai, aku melihat seorang anak lelaki sedang duduk di bawah pohon. Ia sedang membaca buku. Aku mendekatinya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu baca?" Anak lelaki itu mendongak dan tersenyum. "Aku sedang membaca diari nenekku," katanya. Ia bercerita tentang seekor kudanil kecil yang melarikan diri dari penangkaran. Aku terkejut. "Apakah nenekmu adalah orang yang mengubah penangkaran ini menjadi taman bermain alam liar?" tanyaku. Anak lelaki itu mengangguk. "Ya," katanya. "Nenekku sangat mencintai binatang. Ia percaya bahwa binatang harus hidup bebas di habitat aslinya." Aku tersenyum. Aku merasa seperti bertemu dengan teman baru. Kami berdua memiliki nenek yang sama-sama mencintai binatang. Kami bermain bersama di taman bermain alam liar sepanjang hari. Kami berlari di antara pohon-pohon, berenang di sungai, dan melihat binatang-binatang. Kami merasa bahagia dan bebas. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku merasa sangat bersyukur. Aku bersyukur karena telah menemukan diari nenek. Aku bersyukur karena telah melihat taman bermain alam liar. Dan aku bersyukur karena telah bertemu dengan teman baru. Aku tahu bahwa aku akan selalu mengingat hari ini. Hari di mana aku belajar tentang cinta, kebebasan, dan keindahan alam. Hari di mana aku menjadi bagian dari cerita nenek. Semoga kisah ini membawa kehangatan dan inspirasi untuk tidurmu. Ya, mimpi indah. Karena cerita ini berjudul, Kenangan Terindah dari Kisah Sang Pendongeng Halusinasi dan Imajinasi.